Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di ruang virtual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai Lokakarya 5. Saya izin berbagi screen ya. Nah, di dalam Lokakarya 5 ini kita akan membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya itu Arif Budiman Karlan. Saya guru matematika dan sekarang mendapat tugas tambahan. Kemudian tempat tugas saya tuh di SMP Negeri 2 Cisalak, Kabupaten Subang. Dalam pertemuan kita kali ini, tujuannya adalah bahwa peserta dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program, latar belakang program, dan tujuan program. Jadi ini ya untuk pertemuan kita kali ini, nanti Bapak Ibu bisa membuat judul program, latar belakang program, dan tujuan program. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan, jadi menurut Bapak Ibu itu semua, program seperti apa sih yang berpihak pada murid? Kemudian yang kedua, potensi atau aset apa yang dimiliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Nah, sudah diingat ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan Bapak Ibu untuk menjawab di Jamboard yang sudah dibuat ya. Nah, akan saya kirimkan linknya, link Jamboardnya. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk menjawab di situ pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Silakan dilihat di kolom chat linknya, kemudian untuk diakses. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan diisi di halaman yang pertama. Di situ ada latar belakang program yang berpihak pada murid. Pak, masih Ya. view only. Ya, sebelum maaf saya lupa, maaf Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai untuk mendapat keberkahan kelancaran, mari kita untuk berdoa dulu. Ya, saya lupa. Supaya kita berkah, silakan yang bersedia untuk memimpin berdoa. Pak Hendra, silakan Pak Hendra, mangga. Ya baik Bapak Ibu dan Bapak Fasilitator, sebelum memulai acara kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa demi kelancaran ke depannya. Mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Mangga Bapak Fasil. Ya, terima kasih Pak Hendra. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Sekali lagi, mohon maaf tadi saya lupa dan sudah diingatkan untuk berdoa ya supaya kita mendapat kelancaran keberkahan. Selanjutnya silakan dari yang tadi sudah disampaikan mengenai pertemuan kita hari ini, kemudian tujuan dari pertemuan kita hari ini, dan kita akan berdiskusi tentang program yang berpihak pada murid. Silakan tadi ada yang mau disampaikan dulu sebelum dilanjutkan. Nah, silakan kalau sudah bisa di Jamboard untuk mulai diisi, aksesnya sudah mulai dibuka. Latar belakang program yang berpihak pada murid. Silakan tuliskan latar belakang. Kenapa sih kita harus melaksanakan program yang berpihak pada murid? Nah, apa yang kita lakukan di kelas, di sekolah, tentu kan mengenai kegiatan-kegiatan yang memang berpihak pada murid. Bu Nur sudah bisa?
Bu Susi, agar murid bahagia. Wah, luar biasa betul Bu Susi. Tentu kan ketika kita pesan kegiatan kan harus bahagia semua, muridnya bahagia, kita juga bahagia. Luar biasa nih pernyataannya nih. Sambil menunggu yang lain, kenapa sih terpikir untuk bisa membuat murid bahagia, Bu Susi? Iya, karena segala sesuatu pembelajaran berupa apapun itu jika dilatar belakangi dengan kondisi murid yang bahagia itu insya Allah akan nempel dan melekat terus, ingat terus sampai mereka dewasa. Iya, luar biasa nih. Bu Yulida juga sudah agar mereka berekspresi, Pak Hendra budaya cinta lingkungan, kemudian Pak Abdul Kohar agar terjadi pembelajaran yang bermakna. Nah ini Pak Abdul Kohar juga ya, pembelajaran yang bermakna. Ini juga tentu akan menjadi hal yang memang penting sekali ya. Nah, menurut Abah ini gimana nih yang bermakna ini seperti apa sih, Bah? Oke, terima kasih Pak Fasil, terima kasih rekan-rekan juga. Jadi pembelajaran yang bermakna itu nanti murid ketika terjadi proses pembelajaran dan setelah proses pembelajaran mereka dapat mengambil manfaat, kemudian pembelajaran itu benar-benar bisa mereka pakai untuk kehidupannya, kemudian pembelajaran itu juga dapat bermanfaat untuk dirinya untuk mencapai cita-citanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Abdul Kohar. Betul ya, jadi maknanya bukan hanya sekarang tapi sampai nanti seterusnya ke depannya akan terus bermakna. Dari Pak Hendra nih, udah cinta lingkungan yang seperti apa nih cinta lingkungan yang Pak Hendra maksud nih? Bisa diceritakan, dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Fasil atas kesempatannya. Jadi budaya cinta lingkungan ini mulai dari rumah, terutama dari rumah, nanti dibekal setelah pembelajaran di rumah, di sekolah, diterapkan karena untuk mencintai lingkungan, hal kecil apapun, kita harus menyayangi bumi kita. Tujuannya itu, jadi anak-anak berfokus kepada yang pertama itu kebersihan, terutama kebersihan karena untuk menghindari dari beberapa bencana alam. Mungkin itu Pak Fasil, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra, betul ya. Jadi supaya anak-anak kita itu bisa mencintai lingkungan dan bisa menjaga lingkungan nantinya. Bu Yulida, ini bagus juga nih Bu Yan nih, agar merdeka berekspresi. Nah ini luar biasa nih, merdeka berekspresi seperti apa nih Bu Yulida? Merdeka berekspresi. Baiklah Keren sekali Bapak, nih pernyataannya. dengan program yang berdampak berpihak pada murid sehingga diharapkan anak itu bebas berekspresi bagaimana mereka menentukan apa yang mereka ingin pelajari, terus Mic-nya Bu Yulida kepencet nah. baiklah pencet aja Pak. Maaf Pak. Yang dimaksud dengan agar murid merdeka berekspresi adalah ya itu Pak, kalau diberlakukannya pembelajaran yang berpihak pada murid, mereka bebas menentukan cara belajar mereka bagaimana, kemudian apa yang mereka harapkan di kelas itu, keinginan hati mereka itu tercapai, mereka bebas berekspresi, itu aja Pak. Jadi betul-betul sesuai dengan keinginan mereka ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan diisi juga di screen berikutnya, di halaman berikutnya, yaitu tentang program yang berpihak pada murid. Yang mungkin dilakukan, nah berdasarkan latar belakang tadi, silakan Bapak Ibu tuliskan program yang mungkin untuk dilakukan yang berpihak pada murid berdasarkan latar belakang yang Bapak Ibu tuliskan. Silakan Bapak Ibu. Tadi sudah keren-keren nih latar belakangnya juga sudah sesuai dengan, tentu sudah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Luar biasa, berarti Bapak Ibu memang betul-betul paham nih dengan kondisi yang ada. Nah, tentu sudah ada bayangan ya, mau seperti apa sih programnya, silakan. Oke, di sini sudah ada Pak Abdul Kohar, ekstrakurikuler watak. Nah, ini hal yang baru nih. Ekstrakurikuler kan kebanyakan eh, mengasah keterampilan psikomotor ya. Nah, ini ekstrakurikuler watak ini luar biasa nih idenya nih. Bu Susi, outing class ke lingkungan sekolah, bagus juga nih outing class. Jadi siswa tidak hanya belajar di dalam kelas dan di sekolah ya. Program sekolah sehat, betul. Itu juga berpihak pada murid ya.
tentu sesuai dengan latar belakang tadi. Ini Pak Abdul Qohar menarik nih, program ekstrakurikuler Watak bisa diceritakan nih seperti apa ekstrakurikuler Watak? Singkat saja Bapak, jadi Watak itu wahana, aksara, dan tahsinul khot. Nanti diharapkan siswa itu mereka ketika mengikuti program ini ke atas kemauan mereka dapat mengasah kemampuannya yang suka menulis, yang suka bikin kaligrafi, yang suka bikin lukisan-lukisan Arab. Kemudian mereka ingin memperbaiki tulisannya, bisa gabung di sana dan ini akan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Jadi Watak itu wahana, aksara, dan tahsinul khot. Oh, Terima kasih akronim. Bapak. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Qohar. Oke, Bapak Ibu, programnya sudah Bapak Ibu buat. Silakan Bapak Ibu di berikutnya ya. Silakan tuliskan potensi aset yang ada di lingkungan Bapak Ibu berdasarkan tadi latar belakang, kemudian yang perlunya mungkin. Nah, asetnya apa sih potensi yang bisa dimunculkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Baik, Bu Yulida sudah ada bangunan sekolah. Oke, asetnya bangunan sekolah berarti sudah punya. Pak Hendra manusianya, luar biasa. Bu Susi, pedesaan dengan lingkungan indah. Wis, suatu saat pengen main ke tempat Bu Susi, pengen melihat lingkungan yang indah seperti apa ya. Oke, dengan dari potensi aset yang Bapak Ibu tuliskan, Pak Abdul Qadir sudah menuliskan nih asrana sekolahnya yang bisa mendukung. Berikutnya silakan, nah dari situ, dari latar belakang, dari potensi aset dan program yang mungkin, silakan tuliskan judul program yang akan Bapak Ibu laksanakan dan akan Bapak Ibu buat yang berpihak pada murid. Di slide berikutnya, Pak. Ya, di halaman berikutnya nih. Sudah ada di halaman berikutnya, judul program. Tadi kan latar belakang Bapak Ibu sudah mengetahui, kemudian asetnya sudah tahu, programnya mau seperti apa, di judulnya sekarang. Baik, Pak Abdul Qohar tadi program Watak lebih diperjelas lagi ya, nih program Watak. Kemudian Pak Hendra namanya maskulin, keren juga nih namanya maskulin. Maskulin itu apa Pak Hendra? Baik, Pak Arif, maskulin itu adalah ya itu singkatan mulai dari menawan, asri, sehat, kuat, lincah, dan indah. Jadi intinya program sekolah itu harus indah dan nyaman. Itu Wes mungkin, keren Pak. sekali, bagus. Dari kata-katanya sudah menarik ya. Tadi Pak Abdul Qohar program Watak, Pak Hendra maskulin, Bu Susi juga Safri Desa itu istilahnya sudah bagus sekali. Bapak Ibu terima kasih. Ya, nih Bu Yulia juga nih istilahnya luar biasa nih, Megiem. Ya, Gimana bacanya? baik Bapak Ibu. Alhamdulillah karena Iya, waktu juga ya, kita sudah berada di akhir pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu sudah bisa membuat program yang berpihak pada murid dari mulai judul program, kemudian tujuan program, serta latar belakang program. Wah, baik Bapak Ibu, ada bisa menyimpulkan sekilas mungkin dari pertemuan kita hari ini? Boleh Bapak? Silakan Ibu Nur, 1 menit. Dari pertemuan kita hari ini, saya dapat menyimpulkan kita harus banyak mempersiapkan program untuk membuat judul program itu yang menarik gitu. Jadi biar orang itu tertarik hanya dengan judul saja orang itu tertarik. Seperti tadi yang punya Bu Yulida sama Pak Hendra. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas kontribusinya. Baik Bapak Ibu, di terakhir penghujung ini, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan perasaan Bapak Ibu di Padlet yang sudah saya kirimkan linknya di chat. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka link Padletnya.
Nah, sudah ya. Mohon maaf Pak Arif, Padletnya untuk editor juga Pak Arif. Ya. Ya. Ini Terima masih kasih. hanya pelihat saja. Ya. Sudah sudah dirubah dan sudah ada masuk di Padlet. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya atas hari ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menyimpulkan juga pertemuan kita hari ini. Nah, untuk menutupi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pertemuan kali ini bisa lebih memperjelas tentang Lokakarya 5, yaitu program yang berpihak pada murid, bagaimana menentukan judul program, latar belakang tujuan program. Untuk menutup akhir ini silakan untuk kita tutup juga tadi diawali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Silakan, ada yang mau memimpin? Mau Pak Hendra kembali atau yang lain, Pak Abah? Baik kawan-kawan, terima kasih untuk Pak Fasil. Kita sama-sama sudah menyelesaikan sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia dan semangat.